Ya, pemirsa, 2 bulan buron, pria yang memperkosa remaja 13 tahun di Maros, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Dalam menjerat korbannya, pelaku berpura-pura tanya alamat. Pria bertato warga Goa, Sulawesi Selatan ini ditangkap di rumahnya setelah buron selama 2 bulan. Pelaku diburu setelah polisi berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pemerkosa gadis 13 tahun di sebuah perkebunan di Maros, Sulawesi Selatan. Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya dengan modus berpura-pura menanyakan alamat. Saat itu pelaku yang melihat korban tengah berjalan seorang diri di area perkebunan menyapa korban untuk menanyakan alamat. Setelah korban berlalu, pelaku menghentikan motornya dan menyergap korban. Kemudian korban diseret ke perkebunan singkong dan diruda paksa. Korban sempat diancam serta ponsel dan KTP-nya diambil. Saya pertanyakan jalanan, Pak. Pura-pura tanya jalanan? Iya, Bang. Nah, terus Tiba-tiba ada pikiran, aku mau kayak begitu, Komandan. ada pikiran apa? Pikiran apa, kasih jelas? Ada pikiranmu apa? Ada pikiran mau ambil HP-nya, Komandan. Dan sementara pemerkosaan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Oh, sampai si korban bisa diperkosa itu gimana ceritanya dan awal? Jadi berawal korban janjian dengan temannya. Kemudian tiba-tiba pelaku datang dan menarik korban, kemudian mencekik, lalu sempat mengambil HP korban. Pelaku terancam pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Masih dari Sulawesi Selatan, pemirsa, seorang remaja perempuan di Goa diduga menjadi korban penyekapan dan pencabulan. Kasus ini pun masih diselidiki oleh polisi. Remaja perempuan ini didampingi orang tuanya melaporkan RN, teman yang baru dikenalnya ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA Polres Goa, Sulawesi Selatan. Remaja berusia 14 tahun ini diduga menjadi korban penyekapan dan pencabulan. Selama 3 hari, ia disekap di sebuah rumah kosong di Kelurahan Tamarunang, Somba Opu, Goa. Sebelumnya, korban diajak pelaku yang baru dikenalnya untuk membeli pulsa. Namun di tengah perjalanan, korban dibawa ke sebuah rumah kosong lalu disekap dan dicabuli. Sekarang pelaporannya itu sudah ditangani oleh PPA Polres Goa. Jadi sudah dilakukan penyelidikan, kemudian penyidik sudah memeriksa baik dari korban maupun saksi. Kemudian sekarang penyidik sedang koordinasi terkait hasil visum et repertum dari korban. Polisi akan segera gelar perkara setelah menerima hasil visum korban dari Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Sementara itu, pemirsa, seorang pendidik sedianya bisa memberikan contoh yang baik atau teladan bagi siswanya. Namun seorang guru kesenian di salah satu sekolah menengah pertama di Purbalingga, Jawa Tengah justru meruda paksa siswinya. Perilaku tak terpuji itu sudah berlangsung selama 8 tahun. Pria ini tak lagi bisa mengajar di salah satu sekolah menengah pertama di Purbalingga. Sebagai pendidik, guru kesenian ini tak bisa memberi contoh yang baik kepada muridnya. Mirisnya, pria 32 tahun ini telah meruda paksa 7 siswinya yang masih di bawah umur sejak tahun 2013. Tindak asusila berlangsung di sekolah usai jam pelajaran. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku mengajak korban ke ruang seni di sekolah. Sesampainya di ruangan, pelaku mengunci pintu dari dalam dan mengajak korban mengobrol. Lalu pelaku menunjukkan video porno dan mengajak korban untuk melayani dirinya. Pelaku ancam korban tidak akan memberi nilai dan menyebarkan foto dan video pencabulan. Tersangka melakukan pengancaman terhadap korban apabila tidak mau memenuhi keinginan tersangka akan diancam dengan memberikan nilai maupun menyebarkan video secara luas. Akibat perbuatannya, pria ini dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dan pornografi. Pelaku yang terancam hukuman 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara diharapkan menjadi efek jera.
Sementara seluruh korban dalam pendampingan tim trauma healing Polres Purbalingga. Di Tarakan, Kalimantan Utara, seorang pemuda mencabuli anak laki-laki di dalam masjid. Pelaku merupakan warga setempat yang sering membersihkan masjid. Seorang pemuda berada di antara bocah laki-laki yang sedang tidur di dalam masjid. Diduga pemuda tersebut mengamati dan mengawasi situasi sekitar. Tak lama kemudian, pemuda itu duduk dekat bocah yang tertidur pulas. Namun tak disangka, pemuda tersebut mencabuli korban yang masih di bawah umur dan aksinya terekam kamera pengawas masjid. Aksi tak terpuji pelaku dilaporkan orang tua korban ke polisi. Pencabulan yang terekam kamera pengawas menjadi salah satu petunjuk polisi selidiki kasus tersebut. RD ditangkap polisi terkait dugaan kasus pencabulan bocah. Pria 22 tahun yang suka membantu bersihkan masjid dekat rumahnya akui perbuatannya. Mirisnya, aksi pencabulan berlangsung sejak tahun 2016 dengan jumlah korban sekitar 30 orang. Pelaku adalah keluarga setempat. Jadi pelaku ini memang sering beribadah di masjid, di pesantren tersebut. Tapi pelaku ini bukan guru dan juga bukan santri di situ. Cuman dia kadang main di situ, ibadah di situ. Jadi seakan-akan ya sudah kayak menyatu dengan para siswa atau santrinya. Kini, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, pemirsa, gadis tunawicara berusia 16 tahun di Serang, Banten diperkosa tetangganya yang merupakan kakek berusia 67 tahun. Perbuatan tersebut terungkap saat paman korban curiga melihat perubahan tubuh keponakannya. Saat diperiksa, korban hamil 6 bulan. Kakek 67 tahun warga Serang, Banten ini akan menghabiskan sisa usianya di dalam penjara. Pasalnya, MS melakukan tindakan asusila terhadap tetangganya yang masih berusia 16 tahun. Korban yang merupakan penyandang tunawicara menyimpan rahasia kelam dari keluarganya selama berbulan-bulan. Kekerasan seksual terhadap korban terkuak saat paman korban curiga dengan perubahan fisik keponakannya. Untuk membuktikannya, korban dibawa ke dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan jika korban tengah hamil 6 bulan. Mengetahui kenyataan tersebut, paman korban membujuk keponakannya untuk bercerita peristiwa yang dialaminya. Korban pun mengungkapkan jika dirinya dipaksa memenuhi hasrat seksual kakek MS dengan imbalan uang Rp15.000 hingga Rp100.000. Perbuatan tersebut pertama kali terjadi di kandang kambing. Pelaku kemudian dilaporkan ke Polres Serang dan kemudian diciduk. Antara 15.000 sampai 100.000, karena memang korban sendiri juga sering main perpekaran rumah tersangka. Pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kekerasan seksual pada anak bisa dicegah dengan kepedulian orang-orang terdekat. Perubahan perilaku bisa menjadi indikasi awal korban pelecehan seksual agar bisa segera ditangani. Ya, pemirsa, kami imbau agar anak-anak di bawah umur harus dalam pengawasan pada setiap aktivitasnya. Banyak tindak kriminal di jalanan yang menargetkan korban yang berjalan seorang diri. Tetap waspada dan tidak takut melapor jika Anda menjadi korban pelecehan seksual. Ya, pemirsa, realitas segera kembali dengan informasi seorang pria yang menipu calon istrinya dengan mengaku sebagai pegawai negeri. Sesaat lagi.